3 hari pasca pencoblosan pemilihan presiden, ragam modus kecurangan terus terungkap. Hasil pindai form C1 disebut sebagai modus kecurangan yang paling mudah teridentifikasi. Selamat malam, dua informasi tadi menjadi topik utama suara Anda malam ini, edisi Selasa 15 Juli 2014, bersama saya Andini Effendi. Kami menunggu partisipasi Anda melalui nomor telepon interaktif di 021583022 atau melalui Twitter di @suaraandaonline dengan tema Kawal Suara Kita pasca ditemukannya kejanggalan pengisian form C1. Adakah modus kecurangan di dalamnya? Ditinjau dari ilmu grafologi. Dan inilah suara Anda selengkapnya. Ya, pemirsa, kejanggalan hasil rekapitulasi surat suara yang tercantum dalam form C1 muncul di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga Maluku Utara. Dalam sejumlah kasus yang berhasil diidentifikasi, KPU membantah telah terjadi penggelembungan suara yang disengaja. Kurang dari 3 hari pasca pemilihan Presiden 9 Juli silam, ragam kejanggalan data hitung suara dalam form C1 mulai bermunculan dan terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari ibu kota hingga wilayah Maluku Utara. Setidaknya ada 6 tempat pemungutan suara di 6 provinsi yang berbeda terdeteksi ada dugaan kecurangan. Kesalahan data pada form C1 ini mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah suara bagi salah satu capres. Dari sejumlah kasus yang ditemukan, KPU mengaku ini terjadi karena kesalahan teknis penulisan data pada form C1. Sebelumnya kasus yang terjadi di Jakarta dan Tangerang dan juga Yogyakarta menunjukkan kesalahan penulisan dan mengakibatkan perbedaan suara pada data form C1 yang menguntungkan salah satu capres. Hasil pindai form C1 ke dalam laman situs KPU memudahkan siapa saja untuk mengidentifikasi dugaan kesalahan tulisan seseorang dalam formulir tersebut. Di sisi lain ada ilmu grafologi yang dipercaya bisa membaca karakter seseorang lewat tulisannya. Nah, ilmu ini bisa saja melihat bagaimana karakter seseorang yang menuliskan formulir C1. Apakah ada guratan kebohongan atau murni kesalahan semata? Dan untuk membahas dugaan kecurangan penulisan form C1 lewat tulisan sudah hadir grafolog di studio kami. Ini ada Max Hendrawan dan juga Ibu Primasari Nafisa. Selamat malam Bapak, Ibu. Selamat malam. Mungkin kita bisa langsung saja ya untuk melihat seperti apa sih ini yang dikatakan ada kecurangan. Kita lihat di sini ada grafis suara TPS di Banten. Nah, kami sudah membuatkan contohnya di sini form C1 yang pertama dari TPS 24. Ini kami miliki di sini. Ini di Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sama ya, kita punyanya ya Bapak Ibu ya. Ini di Banten. Mungkin kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama tidak ada yang mengisi kolom alamat TPS di bagian atas. Lalu ada penebalan nih, kita lihat di sini. Ada penebalan tulisan angka di bagian perolehan suara. Nah, analisa Anda terhadap angka ini bagaimana? Ya, jadi dilihat dari yang kasus ini, bisa diperhatikan itu sebelumnya kan ada huruf, ada angka yang kemudian ditiban. Nah, di situ ada kemungkinan ya ada perubahan. Jadi dalam kebiasaan sehari-hari ketika kita ingin mengubah satu angka, itu dengan menebalkan. Tapi sebagai tambahan mungkin sebelum kasus yang ini sendiri, kasus yang kami pertama kali dapat, yang pertama kali beredar di dunia maya di Facebook, itu yang terjadi di daerah Kelapa II. Nah, ini yang lebih fenomenal, di mana angka 0 seperti angka 8. Oke, bisa dikasih lihat mungkin ya, ini Pak ya. Dikasih lihat ke kamera Bapak ini di sini. Dan ini yang paling banyak jadi angka ini di sini angka 8, mungkin buat pemirsa tidak bisa melihat ini adalah angka 8, tapi sebenarnya awalnya angka 0. 0. Sebenarnya memang sudah dapat klarifikasi dari KPU Tangerang, bahwasannya itu ada tanda silang, yang artinya seharusnya prosedurnya itu kalau seandainya angka ratusan itu kosong, itu nggak boleh 0, tapi strip. Nah, kemudian pelaku ini menulis tanda 0 yang kemudian dikoreksi. Tapi oke lah, seandainya itu pun ada koreksi, saya ingin tanya kepada para pemirsa dan Mbak sendiri, coba buat angka 0, silakan disimulasikannya dulu. Oke, simulasi ya saya ya. Buat tanda 0. Dan para pemirsa juga mungkin bisa membuat angka 0. 0. Kemudian seandainya itu ada kesalahan, artinya saya tidak mau menulis angka 0, coba disilang. Bagaimana cara penyilangannya? Penyilang angka 0 ini aja. Jadi tanda X silang.
Nah, ini bisa dilihat, tolong para disorot ke kamera. Ini kamera saya, kamera 1, silakan. Tanda 0 saya. Disorot tanda 0. Apa yang terjadi dengan tanda X-nya? Yaitu melampaui huruf itu atau angka itu. Ya. Jadi selalu seperti itu ya Pak ya? Selalu. Kebiasaan orang otomatis melebihi. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau kita tanda buat X itu selalu di atas tanda aslinya. Kan kita buat 0 itu asli. Terus kalau misalnya salah itu biasanya kita cenderung sudah refleks seperti sudah itu refleks ya. Seperti itu. Apapun itu, huruf juga gitu. Sedangkan yang ditemukan? Yang ditemukan ini presisi. Oke, kita lihat di sini. Oke, saya ambil di sini, saya kasih lihat untuk pemirsa. Nah, ini angka yang ini ya Pak ya? Iya. Pak Max ya? Oke, bisa dilihat ini mungkin, nah ini justru presisi persis di angka 0. Jadi kalau seandainya pun tadi saya besarin sini angka 0-nya, tanda 0 saya besarin, dia membuatnya kurang lebih persis dalam bulatan seperti ini, kurang lebih gitu. Oke, jadi kurang lebih yang dibuat seperti ini. Pemirsa mungkin bisa lihat. Jadi ini angka 0 yang saya buat, kemudian saya silang yang kiri, kemudian yang di kanan adalah angka 0 yang kemudian dicoret di tengahnya. Proses tengah, dan kemudian ada penebalan di sini, sehingga secara nggak langsung di sini ada penebalan. Itu ada sebuah upaya, seolah-olah nantinya jadi terbaca angka 8. Nah, ada penebalan di sini. Sehingga begitu di scan, itu seolah-olah menjadi angka 8. Nah, mungkin memang ini adalah sebuah kesalahan, tapi kesalahan yang menurut kami kalau boleh menduga-duga, tentunya kalau secara pastinya hanya Tuhan yang tahu. Jadi seperti sebuah ibaratnya gini, ya kalau salahnya, alhamdulillah taktik kami berhasil, tapi kalau nggak salah, ya gampang, ini kesalahan. Jadi mungkin Bapak atau Ibu bisa melihat ada guratan ketegasan yang mengarah bahwa ingin membangun, iya. Itu. Lebih besar, lebih mengarah ke sana ya. Ini juga bisa membaca karakternya nggak sih orang yang membuat seperti ini? Ya, Ibu Sari. Ibu Sari gimana tuh, Bu? Dari sini terlihat sebetulnya dia sudah merencanakan jauh-jauh hari sebetulnya. Sebetulnya dia sudah memplanning jauh-jauh hari sehingga dia membuat tanda silang saja itu pas banget di garis nolnya. Seperti itu. Jadi menurut saya ini termasuk orang yang pribadi yang perfeksionis. Yang sudah planning jauh-jauh hari bagaimana cara dia. Oke, ditahan ya Bu ya, kita sambil ngambil gambarnya nih di sini. Oke, jadi orang yang sangat terorganisir lah bisa dikatakan ya. Atau mungkin, mengerti betul. Ya, mungkin 2 hari sebelumnya dia sudah dikonfirmasi mesti bagaimana dan dia sudah pikirkan apa yang mesti saya berubah. Nah, pada waktu dia menulis angka 0-nya, dia itu membuat garisan coretannya itu rapi. Seperti itu. Jadi orangnya cenderung perfeksionis, dia sudah direncanakan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Oke, ini mungkin pertanyaan orang awam juga ya. Angka-angka apa saja sih Bu yang gampang untuk dibuat seperti ini? Kan kalau 0 tadi bisa dari 8 gitu ya. Angka apa saja sih bisa gampang diubah-ubah nih kalau di sini Nah, mungkin saya ingin nambahkan sebelum situ, salah satu yang klarifikasi dari KPU kan mengatakan kalau seandainya ada kesalahan itu tanda itu bukan 0, tapi kalau kosong di depannya itu tapi strip. Nah, tanda strip pun itu sendirinya sebenarnya suatu hal yang bermasalah. Misalnya bermasalah? Misalnya strip kan artinya kalau kosong strip. Oke, kita buat yang lebih besar ya. Biarnya lebih kecil aja. Oke, lebih kecil. Oke, angka strip sendiri ini. Nah, persoalannya di mana? Kalau seandainya tanda strip ini dibuat di posisi di bawah, nih kotak. Saya buat di bawah dan pendek. Maka ini akan sangat mudah untuk diubah. Misalnya saya gini jadi angka berapa? 1. Dan tidak bisa teridentifikasi. Seandainya saya giniin, dia jadi angka 2. Kalau di atas juga jadi bisa kita buat angka 3. Seperti itu. Dan kebanyakan yang ditemukan itu stripnya ini berada di bawah atau di atas gitu? Kalau seandainya diubah jadi angka 1, kemungkinan yang sebelumnya udah bikin tanda strip di bawah, jadi lebih mudah di... Nah, kalau kami menilai, sebenarnya KPU bisa lebih tegas dalam membuat satu sistem pengisian. Di sini kita lihat sangat bervariasi ya. Jadi ada yang misalnya kan 3 kotak, angka puluhan, ratusan, dan satuan. Nah, untuk tanda yang ini, yang untuk mencari ratusan, harusnya dibikin satu mekanisme di mana yang standar, yang bisa menutup kecurangan. Misalnya, kalau saran kami, lebih baik tanda silang secara penuh. Kalau tanda silang secara penuh, ini akan tidak
akan meminimalisir kecurangan. Ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ini karena di formulir kit ini tidak hanya ada angka-angka Ibu, tapi juga ada tanda tangan. Kemudian yang bisa dilihat di sini tanda tangannya kok juga hampir sama gitu karakternya. Tapi Bapak Ibu yang lebih ahli di bidangnya. Saat lagi kita akan kembali kita akan masih membahas perihal kejanggalan form C1 dengan dugaan tulisan dan tanda tangan yang sama. Tetaplah di Suara Anda. Kita masih membahas dugaan kecurangan lewat form C1 lewat penulisan, di mana sudah hadir grafolog di sini Bapak Max dan Ibu Sari. Kita lihat di sini ada dari TPS 5 di Lombok Barat NTB. Jika kita lihat di sini ada kejanggalan di kolom penyelenggara di bawahnya. Nah, kita lihat di sini karakter tanda tangan 2 orang anggota KPPS nomor 2 dan nomor 6 di sini mirip. Nah, menurut Anda ada nggak nih Pak kesamaan dari karakter atau si penulis ini orang yang sama sebenarnya? Kita lihat nih dari nomor 2 dan nomor 6 nih anggota KPPS. Anda juga punya nih datanya. Oke. Ya. Yang pertama tadi menyorot kalau secara hasilnya angka itu ada pentip eksan di sebelumnya tadi. Nah itu sih secara prosedur seharusnya dalam kaidah apapun itu nggak boleh di tip X. Oke, itu kita juga bahas, tapi coba kita fokus yang ke kedua, dulu. itu di kolom atau tanda tangan nomor 2 dan nomor 6, itu bisa dilihat ada kesamaan tanda tangan. Jadi bisa diperhatikan situ. Coba kita lihat lagi grafisnya, tadi yang dari TPS 5 Lombok Barat NTB, nah itu untuk tanda tangan Lukman, kalau saya kebaca Lukman, sama satu lagi tidak terbaca, tapi kurang lebih hakiki atau siapa gitu. Nah itu sama-sama dengan tanda tangan yaitu sederhana yaitu A. Jadi tanda huruf A. 2 sama 6. Ya. Tapi kalau saya melihat nih Pak ya dari 7 orang nama, ini kayaknya karakternya mirip nggak sih sebenarnya Ibu Sari melihatnya bagaimana nih Bu? Karakter penulisannya nomor 1 sampai nomor 7 ini. Apakah mungkin kan ditulis dengan orang yang sama? Kalau dilihat dari tulisannya memang kemungkinan dari sini sampai sini orangnya nulisnya sama. Oke. Seperti itu. Dan dia membuat tanda tangan juga sama. Kemungkinan orangnya orang yang sama. Dimulai dari penulisan yang angka. Di sini terlihat. Ini dia lancip-lancip. Di sini dia juga nulis banyak lancip. Oke. Bahkan sampai tanda tangannya juga, Bu. Bahkan di nomor 2. Yang kelihatan jelas itu nomor 2 dan nomor 6. Hurufnya AA. Gitu. Hurufnya lancip. Dia menyukai orang lancip-lancip. Boleh Ibu tunjukin dengan bolpen. Ini ditulis dengan orang yang sama, kemungkinan besar dari kami analisa grafologi kami. Lancip-lancip, banyak sekali lancip-lancipnya. Terus dia berusaha ngerubah, tapi gimana caranya supaya tidak terlihat, tapi akhirnya terbaca juga dari tip X. Dia pakai tip X gitu. Tip X. Tadi kan Ibu kita sebelumnya berbicara soal karakter orang ya. Tadi kan karakter orangnya kayaknya lebih organized sekali gitu ketika membuat yang dengan tanda silang. Nah, kalau melihat yang ini yang di NTB ya. Kalau yang di ITB itu kan lancip-lancip menunjukkan pribadi yang agresif, yang cenderung mereka menyerang frontal. Jadi kalau misalnya nggak suka sesuatu dia langsung ngomong to the point, straight to point, tek kayak gitu. Hati-hati nggak tapi? Nggak, terbalik dengan orangnya tadi. Yang seperti ini dia tipikal kalau orang misalnya harus berubah, langsung berubah. Nggak dipikirkan mesti bagaimana. Jadi sehingga terjadi beberapa kecerobohan. Kekuatan dia kepada agresif. Ya, kekurangan dia karena dia terburu-buru. Agresif itu kan cenderung orangnya terburu-buru. Apakah juga tipe-tipe perencana seperti yang tadi? Kemungkinan besar pada saat itu, bukan berapa hari sebelumnya. Seperti itu. Jadi dia tipikal orang agresif. Misalnya pada saat itu dia butuh untuk menyerang, dia akan serang. Nah, karena dia orang tipikal yang menyerang, dia tidak perhitungan secara matang sehingga ada beberapa tip X di sini. Dan dia menulis tanda tangannya sama, tanpa sadar. Dia bingung lagi. Gimana nih, dia udah buat tanda lancip di sinilah. Dia mau bingung lagi nih, dia gimana nih saya berarti bukan orang yang kreatif lah ya kalau gitu ya bisa dikatakan ya. Saya ingin menambahkan, jadi kalau secara grafologi, kalau lancip dan menjulang itu, secara positifnya, ya ada positif pasti orang, saya nggak mau bicara negatif dulu, itu orang pemikirannya intelektualnya lumayan tajam dan berpikir cepat, itu sisi positifnya. Agresif. Nah, akhirnya dia memang nanti ada satu lagi yang lebih lucu di mana tanda tangannya hampir sama, 7-7 sama. Itu nanti kita lakukan. Nah, untuk yang orang ini dia berpikir cepat, dia bisa
dengan cepat membuat skenario tanda tangan berbeda-beda. Kita akan lihat. Tapi dengan catatan... Jangan dikasih lihat dulu Pak, kita akan kembali lagi setelah jeda pada berikut. Tetaplah bersama Suara Anda. Kembali masih bersama para grafologi kita. Kita lihat juga Bapak ini memiliki data terbaru di sini dari mana nih Pak? Dari Ketapang Barat. Nah, apa yang bisa dilihat yang begitu mencolok sekali bahwa ini adalah dipalsukan? Oke, jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu ada seorang bisa memalsukan dengan kreatifnya, tapi akhirnya ketahuan di dua tanda tangan yang hampir sama, bahkan sama gitu. Nah, di sini bisa diperhatikan. Ya, diperhatikan secara guratan itu sama persis malah. Misalnya bisa dilihat sini, dia lihat semuanya ke tengahnya itu membentuk seperti huruf V. Pertama itu pola di tengahnya. Jadi sepertinya orang ini punya satu tarikan kebiasaan jadi di V. Terus yang kedua setelah tarikan huruf V itu dia membuat satu hal yang sifatnya menjelujur. Oke, jadi ini karakternya sama ya dari bukan soal karakter sama, ya memang orang yang sama melakukan. Oke. Gitu. Jadi ada dua goresan atau tarikan tanda tangan yang sifatnya sama gitu, identik gitu. Tadi kita bahas kan ya. Ini yang mana nih Pak? Ini kan dari guratannya sama, tarikannya sama sini. Supaya pertama di tengahnya sini ada tarikan seperti huruf V. Jadi sini huruf V, di sini juga. Jadi huruf V ini kayak tanda tangan misalnya gini terus ada gini. Ya. Nah, terus abis itu menjelujur. Nah, di sini dia selalu membentuk kayak gini nih, V. Oke. Kita lihat nih apa tuh namanya, kita sudah melihat Pak tadi banyak sekali ini dari berbagai daerah, dan ini apakah kalau melihat tipikalnya, apakah itu karakternya, tipikal kesalahannya, apakah bisa dilihat ini sesuatu yang sangat terorganisir? Misalnya tadi dari NTB, kemudian tadi juga ada dari Jakarta. Memang sudah polanya itu sudah seperti terencana, begitu? Kalau dalam sains itu sendiri kan selalu ada penyimpangan sekitar berapa persen, tapi kalau sifatnya sudah sangat masif, jadi kan bisa, tadinya kami menganggap kesalahan itu awalnya kan yang ditemukan di daerah Kelapa II ya, pikir ya cuma satu, terus muncul dua, tapi kalau sudah mencapai misalnya 20 atau 30, ya ini menjadi sifatnya masif, yang mungkin nanti seiring berjalan waktu banyak lagi temuan-temuan yang unik-unik dan aneh-aneh lainnya gitu, jadi masif. Nah, dalam secara kacamata ilmu pengetahuan, sesuatu yang masif ya hanya mungkin bila terorganisir. Oke, baik. Dan ini baru pertama kalinya digunakan ya untuk bisa melihat apakah ada kecurangan di form C1 ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas ilmunya. Dan juga mudah-mudahan informasi ini akan disampaikan juga bisa didengar nantinya ke orang KPU dan mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Dan pemirsa, kita juga